dan pengharapan yang baru. Di sini ada sedikit yang akan Ibu konfirmasi dari Ananda sekalian. Sebelum kita nanti akan melakukan proses pembelajaran, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik, ya, menyenangkan dan bisa kalian mendapatkan motivasi, itu juga kita merasakan nyaman di lingkungan kelas kita ini. Alangkah baiknya kita membuat satu namanya adanya keyakinan kelas. Pernah mendengar kata keyakinan kelas? Mungkin waktu di SMP atau di kelas 10 ataupun dari YouTube atau dari internet pernah mendengar apa itu keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan jawaban apa itu keyakinan kelas? Ada? Peraturan kelas, mana ini ya? Peraturan kelas seperti apa? Damelia? Contohnya tidak memasukkan sepatu di dalam kelas. Tidak memasukkan sepatu di dalam kelas. Nah, ada lagi yang lain. Itu contohnya kan? Kalau apa pengertian keyakinan kelas itu? Ada yang paham? Keyakinan kelas? Perjanjian yang dibuat oleh orang itu sendiri itu dilakukan Secara bersama. Baik, sebenarnya keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas. Ya. Siapa yang melakukan kesepakatan kelas itu? Yaitu seluruh warga kelas, yaitu guru bersama dengan siswa, ya, murid. Nah, apa tujuannya? Apa yang kita buat nanti keyakinan kelas ini? Agar apa? Agar kita sama-sama memiliki kesadaran, ya. Kesadaran, memiliki kesepakatan, ya, agar dalam proses pembelajaran ke depan kita sama-sama bisa saling merasa apa? Aman, ya, nyaman, ya, saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi di sini ada selembar kertas. Coba masing-masing pribadi menuangkan kira-kira satu per orang apa kira-kira peraturan kelas yang menurut Ananda bisa kita terapkan di kelas kita ini. Tetapi harus sanggup untuk dilakukan. Yakin kita bisa melakukannya. Jadi keyakinan kelas ini kita wajib bisa untuk melakukannya. Kita yakin dengan sepenuh hati. Jangan cuma hanya sebagai slogan, gitu ya. Jadi nanti kita akan tempel di ruangan kelas kita dan ini kita sepakati keyakinan ini kita akan jaga bersama-sama. Tidak boleh kita langgar. Ya, kalau kita langgar berarti belum merupakan keyakinan kita bersama. Baik, di sini Ibu bagi dan tolong diisi kira-kira apa keyakinan kelas yang mau kamu buat, nanti kita sepakati bersama apa yang menjadi kesepakatan kelas kita masing-masing. Satu aja per orang, kita kan ada banyak di sini ya. Nanti kita rinci lagi minimal 7 sampai 5 sampai 7 poin lah. Nanti kita lihat keyakinannya. Kalau bukan tulis apakah masalah disiplin, apakah masalah waktu, apakah menghargai orang lain, boleh tuang dalam kertas tersebut apa yang ada di benak kalian masalah keyakinan kelas yang akan dan sanggup kita untuk jalankan, ya.
antara siswa dan guru. Yang lain? Ya. Tertib dalam pembelajaran langsung. Tertib dalam Pembelajaran langsung. pembelajaran yang berlangsung. Berarti kepada juga disiplin, ya kan? Yang lainnya? Saya Bu. Ya. Menjaga kebersihan dan ketertiban dalam kelas. Menjaga kebersihan tertiban dalam. Berarti itu masalah tertiban ya. Nah, yang lainnya? Munir? Munir? Menghormati dan saling menghargai. Menghormati dan saling sampai dengan teman tadi di sana ya. Jarudin? Baik, nanti kita akan kelompokkan dari setiap curhatan pendapat dalam kegiatan kelas Anda dan semua itu nanti bisa kita satukan. Mana yang masuk dalam disiplin, mana yang masuk dalam saling menghormati, mana yang menghargai waktu. Coba dulu satu orang mengumpulkan semua pendapatnya tadi, curhat pendapat di dalam lembar kertas tadi. Coba dikumpulkan. Ketua, wakil, Memakai sepatu, tidak memakai sepatu berarti masalah ketertiban, sopan santun juga, menghargai, ketertiban, menghormati, sopan santun, tepat waktu, disiplin, ya. Saling menyemangati sesama pelajar dengan pengajar, belajar aktif dan semangat, menghormati dan saling menghargai. Berarti di sini ada yang dikelompokkan, ya. Berarti ada sekitar 5 nanti keyakinan kelas yang akan kita sepakati, ya. Nah di sini ada kata Manila nanti kalian tulis, ya. Kalian tulis di sini apa menjadi keyakinan kelas kita, kemudian nanti kita tempel di dinding kelas kita, ya. Coba nanti siapa yang nanti yang akan menulis ini keyakinan kelas kita yang pertama nanti itu masalah penggunaan daripada sepatu, ya, penggunaan daripada sepatu. Kemudian nanti ada masalah kebersihan. Yang ketiga masalah melaksanakan tanggung jawab dalam piket. Yang keempat masalah berpakaian, ya, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kelima nanti ada masalah menjaga sopan santun, ya, ada 5. Baik, ini hasil daripada keyakinan kelas 11 AKL tahun 2003-2004. Bisa ada 2 orang membacakannya. Yang laki-laki, itu yang dua-dua. Hadikun dan Jarudin. Dibacakan di kelas, nanti kita tempel dalam kelas kita. Selamat pagi, saya yang bernama Damelia Telembandunga, 11 akuntansi SMK Negeri 1 Muara Batang Toru. Setelah saya dan teman-teman saya beserta ibu guru membuat keyakinan kelas, saya merasa bahwa keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan membantu saya dalam proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera.
kita di sini akan mengadakan imbas kalau berdasarkan imbas sosialisasi budaya positif di SMK yang akan dibawakan nanti oleh Bu Ida. Dan di sini ada susunan acara sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Muara Batang Toru. Yang pertama pembukaan oleh protokol, yang usah panjang lebar yang Bapak Ibu langsung disebutkan. Kedua doa pembukaan. Ketiga kata sambutan yang mewakili Bapak Ibu guru, kata sambutan kepala sekolah. Kemudian ada pemaparan sosialisasi budaya positif, kemudian diskusi tanya jawab dan penutup. Kemudian kita lanjut saja acara keduanya yaitu doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Denny. Untuk Bapak Denny, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ان كان بجلال وجهك وجمال جمالك وقوة قوتك. اللهم ان كان رزق بالسماء فانه ان كان معاشرة فيسره ان كان عملك فقوله ان كان نولا فقسره. اللهم ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga itu kata sambutan yang mewakili Bapak atau Ibu guru, untuk tadinya mewakili kita menggunakan sertifikat pada itu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita mengikuti pembahasan aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ida dan Maria nanti. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Di sini tidak panjang lebar kata sambutan yang saya sampaikan, hanya memberikan masukan kepada teman-teman. Mari kita ikuti pembahasan ini dengan penuh semangat. Mari kita tambah wacana berpikir kita bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah, bagaimana aplikasinya nanti di kelas, bagaimana aplikasinya di sekolah kita ini untuk kemajuan pendidikan kita ke depan. Karena dengan Merdeka Belajar ini kita tahu bahwa praktek pendidikan yang kita lakukan selama ini sudah benar atau tidak. Maka nanti kita ikutilah bagaimana pemaparan yang diberikan oleh ibu tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan jalannya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pada sambutan kepala sekolah, dari satu
alhamdulillahi astagfirullah ala umuri dunya wa din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Kembali tiap detik kita harus menyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita hidayah, inayah, rahmat berupa iman yang kokoh. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Yang saya banggakan dan yang saya hormati seluruh SMK 1 Warahmatullahi. Teristimewa pada Ibu Afrida yang sekarang mengikuti program guru penggerak. Dan pada kesempatan ini program yang sedang diikuti dan dilaksanakan oleh guru penggerak adalah pelimbasan aksi nyata budaya positif. Saya di sini menggarisbawahi budaya positif. Berarti ada budaya lain, ada. Lawan kata saya tak ambil. Ada budaya berpikir, ada budaya bertindak. Ini apa? Aksi nyata, berarti bertindak. Ada budaya perencanaan, ya. Ada budaya sosial, ada budaya ekonomi, budaya urbana. Jadi di sini guys bawahi budaya aksi nyata positif. Berarti ada negatif, ada. Makanya di sini dia membudayakan positif. Yang dikatakan positif ini secara filosofi filsafat sesuai aturan. Kalau aturannya baik, maka hasilnya baik. Jadi guru penggerak ini, para guru-guru ini digembleng, ditempa untuk selalu berbuat aksi nyata yang berbudaya positif. Berarti selama ini ada di kalangan guru itu yang nampak oleh para leader-leader kita itu masih cenderung melaksanakan aksi budaya negatif. Soal makinan nih budaya negatif ya, mangimpal na, jadi buke kan kami negatif. Aksinya nggak nyata. Dia aksinya mau mengimpal tetapi nyata enggak. Itulah yang aksi nyata budaya negatif salah satu. Contoh lain lagi, guru itu seharusnya disiplin waktu. Onar loh, sarwanya kopi sekali. Budaya negatif. Budaya positif aksi nyata itu dapat kita laksanakan jika di dalam berpikir kita ada budaya positif. Hilangkan budaya negatif. Barulah kita bisa dari berpikir dulu. Dari berpikir merasa, kalau saya dulu ada merasa, berpikir, bertindak. Waktu saya belajar istilah begitu. Merasa positif, berpikir positif, baru bertindak positif. Kalau nggak ada perasaan positif, nggak akan ada berpikir positif, nggak akan ada bertindak positif. Jadi jangan masalahnya contoh kayak tadi kembali ke kita. Dia bertemu manggil yang jubi so, kena Nigeria. Ada sorry nang dia, tapi dia nomor segitu, nang dikasih, nang macam itu pada sudah negatif merasa, jadi boleh begitu. Dalam agama kita pun kita dianjurkan apa? Merasa positif, berpikir positif alias positive thinking.
Jadi kalau kita membiasakan budaya positive thinking, feeling thinking, action thinking positif, so the result will be positif. Maka hasilnya akan positif. Masing-masing pribadi berpikiran positif, ditularkannya. Begini tuh, begini positif, maka seluruh komunitas itu menjadi berpikiran positif. Ini agenda agama menganjurkan berpikiran positif. Sama Allah pun nggak boleh berpikiran negatif. Nah, saudara ada Allah padahal sebetulnya memang hadir itu karena gesekan setan. Ibu juga baru sekali hampir. Yang namanya 3 hari ini ibu sangat down dalam berkomunikasi positif. Kenapa? Karena sakit berapa? Ya Allah, ibu nah karena betul cobaan ini. Itu udah salah saya itu. Allah mencoba saya karena dia yakin saya bisa. Tapi saya kan nggak bisa. Itu negatif. Berarti saya melawan aturan. Inilah yang dicoba oleh program Merdeka Belajar itu, membentuk kepada generasi penerus kita supaya selalu berpikiran positif. Makanya ada dibuat di situ penimbasan aksi nyata. Berpikiran positif itu jangan hanya di teori. Kalau misalnya selama ini saya berpikiran negatif sama si Jenny, nama ada orang ini baru bayar. Datanglah laporan dari BPIDA, Bu, sudah berubah nih Pak Jenny dan setelah dia dibuat menjadi begini. Nah percaya Allah, itu nggak boleh, itu udah negatif. Itu sederhana. Mulailah dari sekecil-kecilnya berpikir positif, merasa positif, berpikir positif, barulah kita bisa action nyata positif. Kalau sudah kita merasa dan berpikir bertindak positif, bisa ini kita imbaskan kepada komunitas kita, kepada orang-orang terdekat kita. Saudara, suami dan pernikahan, suami, anak, saudara, kolega, dan seterusnya. Itulah yang akan dicoba oleh guru penggerak itu, supaya para guru ini berpikiran positif dominan. Emangnya nggak ada berpikiran negatif? Ada. Itu negatif itu hanya untuk memberikan warning kepada kita. Boleh, bukannya nggak boleh, tapi hanya sekedar mengingatkan kita untuk lebih berbuat positif lagi. Seterusnya kepada Ibu Abida, saya ucapkan selamat telah berhasil menjadi peserta guru penggerak yang sebelumnya oleh Ibu Siti yang sudah tamat, sudah selesai. Nah, harapan Ibu kepada guru-guru yang lain, coba ikuti. Kami sama Ibu Tidak sudah termakan usia. Nggak ada lagi hak kami untuk mengikuti guru penggerak. Maka kesempatan itu, the chance is your future. Jadi kesempatan itu menjadi masa depanmu. Jadi gunakanlah chance itu, kesempatan itu. Kalau chance-nya sudah lewat, maka rezekinya sudah ada. Karena guru penggerak itu bukan yang PNS, yang mana juga bisa. Apalagi kalian semuanya sudah mendapat NUPTK. Itu sudah ada hakmu, sudah terdaftar nomor urutmu sebagai pendidik tenaga kependidikan. Mungkin kemana pun kamu pergi, khususnya Sumatera Utara, NUPTK itu dikenal namanya. Saya mau dari mana-mana, ada NUPTK, ya, itu ada.
Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Marilah kita pergunakan kesempatan yang diraih oleh Ibu Afrida ini terimbas kepada kita sehingga kita memiliki aksi nyata yang positif. Ibu Afrida dulu penggerak tahun depan aku. Jadi apa yang diperoleh Ibu Afrida imbaskanlah kepada teman-temannya. Udah dua, Ibu Siti bisa konsultasi buat bersama Ibu Siti. Dan yang lain juga, apalagi ini kelas 11 sudah kurikulum merdeka. Tolong di samping yang ikut pelatihan yang ditawarkan oleh PGR, itu jangan tinggal di buku. Ibu Ida, Ibu Afrida juga, Ibu Desi, Pak Dedi semua. Tolong. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah tetap menambah ilmu kita. Mari kita berdoa, ya Allah, tambahlah ilmu. Kepada semua saya mohon maaf jika ada kata yang tidak pada tempatnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasannya adalah pemaparan aksi nyata soal sosialisasi budaya positif yang dibawakan oleh komunitas sendiri kepada kita. Silakan dan rekan-rekan silakan disimak dan didengarkan. Jika ada pertanyaan atau informasi tentang budaya positif boleh ditanyakan, atau tentang kritikan dan saran juga boleh diberikan pada saat sesi tanya jawab. Baik, mohon kesempatan dulu. Apa yang akan saya berikan penjelasan aksi nyata budaya positif. Baik, selamat siang. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, rekan semua dengan guru dan seluruh Bapak Ibu guru dan staf SMK 1 Muara Guru. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan kepada saya. Izinkan saya melakukan pembahasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif. Budaya positif itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan berulang, sehingga hal-hal tersebut tertanam dalam diri kita dan bahkan tanpa sadar kita sudah selalu melaksanakannya. Sebagai contoh, berdoa sebelum makan, duduk ketika minum, menyapa teman dengan sopan, dan lain sebagainya. Budaya positif sangat perlu dilaksanakan karena budaya positif yang kita laksanakan tentu saja akan membawakan hasil yang baik. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang harusnya juga diterapkan di sekolah. Dalam pendidikan dan pengajaran, budaya positif ini sangat perlu dilaksanakan supaya pendidikan mencapai hasil yang maksimal. Bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama, menciptakan hubungan yang sehat antara warga sekolah, guru dan kepala sekolah, guru dengan rekan guru, guru dengan siswa, dan bahkan guru dengan orang tua atau wali siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, menyenangkan, membuat anak didik menjadi bersemangat untuk datang dan belajar ke sekolah. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama, menciptakan hubungan yang positif melalui komunikasi, memelihara mindset positif, membiasakan hal baik atau yang positif, memberikan perhatian yang sama atau merata ke seluruh murid, melakukan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan di kelas. Dalam budaya positif ini akan ada beberapa hal yang akan dibahas: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dalam 5 unsur kontrol, restitusi segitiga restitusi.
di sini ada kata makna disiplin. Kita sedang menjaga disiplin. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu semua sangat berbeda. Karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru hukuman itu merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencari suatu tujuan mulia. Dan ini yang kita harapkan, bahwa disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencari suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai itu sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin itu sebenarnya terbentuk dari kontrol pribadi kita. Seseorang yang disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita ajak Bapak Ibu untuk refleksi dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah berjalan? Apakah telah efektif berjalan? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Ini kembali kita yang menjawabnya. Sekolah kita kembali kepada kita sebagai warga sekolah yang memiliki peranan masing-masing. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa ataupun maupun latar belakangnya. Dr. William Glasser pada teori kontras tahun 1984 mengatakan bahwa setiap dari perbuatan memiliki satu tujuan yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka positif intrinsisnya akan terbangun. Motivasi dari dalam diri itulah terbentuk untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi dari dalam, bukan dari luar nanti. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada sebenarnya dalam kurikulum Merdeka khususnya profil pelajar Pancasila sudah ada termuat nilai-nilai kebajikan. Bagaimana takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini sudah ada. Dan kita bersyukur bahwa ini sudah ada, tapi dalam profil pelajar Pancasila dalam bangsa kita ini. Nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita bentuk? Misalnya juga toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, komitmen. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Apabila motivasi eksternal yang ada pada diri kita, maka yang kita lakukan itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi dari luar, bukan dari dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini ada dua tindakan, ya, bahwa motivasi eksternal itu bisa kita lakukan dan untuk menghindari atau aku nggak mau kena hukuman, ya. Kemudian aku ingin mendapatkan imbalan. Itu motivasi yang eksternal. Tetapi motivasi yang internal di sini tujuan
di dalam diri kita sendiri. Merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara, di sana ada kata merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita nggak disuruh-suruh, nggak diperintah, kerjakan, ayo lakukan, tidak. Tetapi di sana kita dapat memerintah diri kita sendiri. Saya melakukannya karena saya apa? Saya memiliki tujuan tadi. Saya ingin menjadi orang seperti ini. Saya tidak mau menerima imbalan dari A, B, C, D, tidak. Saya nggak mau kalau saya kena hukum. Ini akan kita coba. Dan saya ajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian rekan-rekan guru. Inilah yang akan kita usahakan bagaimana kita merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini agar kita bisa memerintah diri kita sendiri, ya, bisa memerintah diri kita sendiri. Ini ada sebuah lingkaran bagaimana budaya positif. Awalnya dari peraturan kelas, kemudian adanya keyakinan kelas, lingkungan positif, didukung oleh lingkungan yang positif, kemudian menjadi budaya positif disahkan di satu instansi, misalnya satu umum. Dari peraturan kelas, kita buat keyakinan kelas, didukung oleh lingkungan yang positif, kemudian menjadilah budaya positif. Itu tujuan kita. Kita akan mengarah ke sana, ya Bapak Ibu, setuju? Kita akan mengarah ke sana. Ilustrasi, sini ada ilustrasi. Sebagai seorang guru, saat kita ada mengajar di kelas atau apa, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Eksternal apa internal? Internal. Kita jawab masing-masing dalam diri kita ya Bapak Ibu, dalam diri kita ya Bapak Ibu. Apakah Anda dapat tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan di rumah? Eksternal ya. Apakah kita dapat tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari atasan? Eksternal. Ataukah kita dapat tepat waktu karena kita percaya nilai-nilai kebajikan? Kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri. Inilah sebenarnya yang kita pakai. Karena ini merupakan motivasi yang mungkin saya juga sebagai calon guru penggerak mungkin akan mencoba mendengar kembali, mencoba merefleksikan dalam kehidupan kita dalam dunia pendidikan ini saat ini. Nah, ada sebuah restitusi dikatakan tindakan terhadap satu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun ada program disiplin positif lain di samping berbentuk hukuman atau konsekuensi, yaitu restitusi. Artinya kita tidak akan membuat hukuman atau tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita akan melakukan restitusi. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ini jelas ada nanti suatu segitiga restitusi dikenal, di mana nanti ada 3 tahapan di sana agar masalah yang terjadi khususnya di masa sekolah mengenai anak-anak didik kita bisa kita selesaikan dengan cara restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus
kita bahas selanjutnya ada yang lebih jelas lagi. Nah, di sini ada contoh bagaimana satu hukuman atau konsekuensi itu bisa kita bandingkan. Ini mungkin seringkali juga kita lakukan, lari meninggalkan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu merupakan konsekuensi. Meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah selama COVID yang hukuman. Menggantikan kertas kerja tugas teman yang dicoret-coret itu merupakan suatu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Mungkin ini juga pernah saya lakukan. Saya paksa siswa itu membuka sendal yang dipakai dan harus 1 harian tanpa alas kaki. Saya terpukul sebenarnya ketika membaca ini. Ini hukuman. Dan ini kalau bisa tidak lagi kita ulangi. Ada solusi lain yang bisa kita lakukan atau tindakan yang perlu kita ubah. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, ini juga ada beberapa contoh kasus hampir sama ya Bapak Ibu. Ini sering kita lihat dan pernah kita lakukan tidak Bapak Ibu? Mungkin selama 1 tahun belakang kalau kita refleksi, mungkin beberapa pernyataan ini pernah nggak kita lakukan? Pernah nggak kita lakukan? Pernah ya? Sering, namun pernah. Seringnya dilakukan ya. Jadi apalagi mungkin membersihkan WC sekolah tanpa akan mematahkan wisatawannya. Jadi itu merupakan satu hukuman. Nah ini ya, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau kita beri hukuman, nanti itu akan menyakiti, ada sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Ya, sementara kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini karena ada sebab akibat. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka panjang. Nah, dia lebih masuk Bapak I jangan Bapak I suruh baru yang 12 kali 18 kali. Mungkin dia sudah dendam sama kita. Kalau konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Habis hukuman udah, habis konsekuensi kita berikan dia kembali lagi pulih gitu ya. Kemudian ada yang membenci disiplin. Kalau konsekuensi akan menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk ya, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan masalah. Nah, juga Bapak tidak, doa A, C, B, C. Jadi di sini dia ingin menyatakan kesalahan dia. Sementara kalau kita konsekuensi, dia belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini jelas. Ya. Kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu. Ya, katakan jadi usaha menjual roda, kita berikan dia ruang kita asingkan dari teman-teman yang lain. Itu konsekuensi. Kalau hukuman jelas di sini memang kalau kita kembali flashback mungkin kadang kita memang jadi seorang hukum bagi siswa kita. Sering kita menjadi hukum bagi siswa kita. Nah, di sini mungkin bisa kita buka lembaran baru. Jadi kepala juga dari sini. Mungkin nanti ketika ada kita di kelas, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau bisa setiap kelas memiliki keyakinan ini. Apa itu keyakinan? Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ilustrasinya, ya. Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Di sana kan ada unsur keamanan dan keselamatan. Bukan helmku, sesuatu ada gua kan di pojok. Ada keyakinan kita di sana.
Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih termotivasi di dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan diberikan. Jadi kita ajak mereka, kita ajak bagaimana kita akan mengajak mereka, ya, berpendapat mereka. Bagaimana mereka akan nyaman di selama pembelajaran satu harian ada di lingkungan sekolah, ya. Dinilai di mana kelebihan kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya? Kita terangkan kepada anak-anak. Apabila ada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa aja yang akan mereka ikuti dan akan nyaman, bukan karena paksaan, tetapi dari motivasi tadi, intuisi tadi, dari diri mereka. Lalu kita ajak mereka curhat, kita butuhkan mereka. Nah, tantangan juga ada menjadi tidak tertarik akan takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Jadi mereka tidak suka dengan peraturan. Tapi perlu kita berikan pemahaman apa sih tujuan kuliah yang akan kita capai. Bisa kita angkat ke depannya nanti jika mereka akan lulus dari SMK ini, mereka akan bekerja. Jadi nilai-nilai kebajikan selama kita SMK itu bisa tertanam di sini, dan ketika mereka keluar dari SMK itu akan mereka manfaatkan ketika mereka terjun ke dalam masyarakat. Apa yang keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama warga kelas untuk diyakini, dilaksanakan dari motivasi dorongan dalam diri sendiri mengenai sesuatu hal yang diyakini untuk dilakukan bersama-sama dan ditetapkan secara bersama-sama. Jadi kita ada keluarga kelas, kalau kita senang rombel, saya yakin ini tidak susah kita lakukan. Jadi kita bisa mulai di ajaran baru ini kita ajak keluarga sekolah, kita buat satu keyakinan kelas di mana ini akan dilaksanakan seluruh warga kelas tanpa kecuali oleh gurunya. Dia bukan kepada guru, tapi di sini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Nanti ini saya bagikan di kreatif kita. Ini yang saya bisa lakukan langkah-langkahnya. Contoh di sini ada, ini sebuah kata yang mengikuti kelas ya anak-anak. Ibu lagi rapat, ini saya bisa lakukan. Tapi kalimat yang positif yang merupakan keyakinan kelas menjaga ketenangan dan keheningan. Anak-anak, kalau menjaga keheningan ya, jaga ketenangan kelas ya sepanjang ibu mendatang format ini. Yang berikut, belakang berikut. Jadi kita buat satu apa ya? Satu pernyataan di kelas tadi. Jadi ada beberapa nanti bisa kita buat sendiri, ya. Setelah paket kelas dibuat, maka seluruh warga telah dipersilakan diulang kembali dan ditempelkan di dinding kelas dan mudah dilihat semua warga. Jadi nanti kalau bisa kita baca di kelas masing-masing dan ini bisa kita baca dan terus selalu diingatkan dan diingatkan. Hal itu merupakan satu kebiasaan. Nah, ini ada contohnya saling menghargai, saling menjaga kebersihan kelas dan lingkup dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, semangat belajar. Ini bisa juga. Di luar ini juga banyak nanti. Banyak. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Itu bagian kelas kita buat. Itu contohnya. Nah, di sini ada yang bisa kita lihat. Apa sih keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju apabila ada peraturan-peraturan ini? Berbicara dengan sopan dan buruk, rambut laki-laki tidak boleh panjang, perempuan tidak memakai lipstick,
tidak membuli atau mencari teman, menggunakan masker, menjemput teman yang sakit, memotong buku yang panjang, mengerjakan PR, diberikan guru. Ini apa yang ingin kita berbentuk di sana? Ini ada jawabannya ya. Misalnya kalau kita mau perempuan tidak memakai lipstick itu karena apa? Disiplin, tertib, kebersamaan. Ya. Jadi kalau ada lihat ini seringkali di kasusnya mengapa yang kita lihat. Tapi apabila ini sudah ada di kegiatan kelas kita, saya yakin ini akan bisa dengan sendirinya terwujud dalam kelas kita. Disiplin dan disiplin ya, tidak berlaku tidak boleh. Nah, kalau itu mulai penghargaan, ada pengaruhnya apabila kita lakukan, kita dukung karena ada penghargaan itu jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, ya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ternyata tidak selamanya penghargaan itu memberikan dampak positif. Ini saya juga terkejut kemarin membaca ini. Bisa merusak hubungan. Ya, bisa merusak hubungan dari ya, hubungan sama sudah baik, jadi tidak baik. Ya, bisa juga tidak efektif, jadi anak-anak tidak bisa mereka lebih berkreativitas karena terbatas mereka. Ya. Jadi teman-teman sudah pernah mendapat ini, ya ada dasar manusia, ya ada survival, ada di sana belonging, ada power, ada freedom, ada fun. Jadi ini juga menjadi PR besar bagi kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita juga melihat, karena apabila salah satu dari kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka anak akan melakukan tindakan atau tindakan. Karena tindakan yang negatif. Ya. Nah, survival ini kebutuhan akan bertahan hidup. Belonging diterima dicintai, power di sini penguasaan, freedom kebebasan, fun kesenangan. Iya, kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup sama kalau setiap manusia dia harus ya perlu sehat, ada rumah dan makanan. Ya, ini kebutuhan kita. Jadi kalau tiba-tiba anak-anak itu saat di sekolah belum makan dia harapan, mungkin dia kebutuhan itu akan dilakukan sama tindakan yang dia boleh bertindak. Misalkan saya buat dia dalam jam pelajaran kita. Nah itu juga makanya dia bertindak karena ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi dia. Mungkin dia karena apa? Mungkin dia karena ada yang dia ingin kasih sayang yang diterima. Nah, mungkin dia sesekali dia itu mau teman-temannya, mungkin dia merasa minder. Jadi anak itu harus kita pahami dia tujuan dasarnya apa. Mungkin di rumah dia kurang perhatian dari orang tua. Inilah kalau kita di SMK, anak kita mulai kubur ya. Jadi kita perlu mengarahkan mereka di masa-masa kubur mereka ini. Penguasaan atau power, di mana di sini mereka setiap anak itu sebenarnya ingin memiliki kemampuan, ya. Mereka ingin diakui prestasinya. Makanya saya melihat setiap anak merupakan suatu memiliki bakat, ya. Jadi tidak sama semua apa yang minat atau bakat anak tidak sama semua. Makanya kita harus paham dia itu penguasaan apa. Kalau dia suka kita lihat di lapangan, memang dia ke olahraga minatnya, dia penguasaannya di sana. Kalau dia sukanya menulis, buat cerita, mungkin dia penguasaannya di bahasa. Anak itu suka yang suka, berarti dia memang pingin penguasaan dia itu memang mengarah ke sana. Jadi inilah kita suka sebagai itu sangat banyak PR. Atau video kebebasan, ya. Jadi di sini anak-anak juga kadang mungkin dengan cara belajar kita atau cara belajar kita gitu-gitu aja ya, anak-anak bosan. Jadi dia ingin bebas, ya. Jadi perlu kita lakukan metode pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana mereka menyenangkan? Memang anak-anak beda, jadi si anak
dengan berceramah, dia nengok yang mungkin dengan visual atau dengan praktek. Jadi memang banyak gaya belajar atau metode pembelajaran yang boleh kita terapkan agar anak bisa senang belajar dengan kita. Nah, senang. Setiap orang mungkin kalau kita katakan kebutuhan kesenangan bermain tertawa. Mungkin dalam pembelajaran juga bisa kita buat sambil bermain sambil belajar. Siapa bilang Bu bisa bermain sambil belajar? Bisa. Ada berapa banyak mungkin yang perlu kita belajar. Bagaimana cara pembelajaran itu kita masukkan permainan, games yang bisa memancing bahwa anak itu merasa senang, nyaman. Ya, mungkin di TK aja dulu, di SD itu tidak, di kalangan kita SMA SMK itu juga ada kita bisa masukkan permainan di mana permainan itu menyentuh daripada materi pembelajaran kita. Mungkin dengan bernyanyi bisa, dengan bermain apa bisa. Mungkin ini yang akan kita bisa kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini ada contohnya di mana anak tindakannya ini. Aku tidak suka dilarang nonton baju dan memakai aksesoris ke sekolah. Ini sering terjadi. Apa kebutuhan di sana? Apa kebutuhan di sana? Dia berarti tidak suka akan apa? Dia ingin apa di sana? Ingin ke kebebasan. Dia nggak mau. Kemudian bosan di kelas karena lebih enak main bola di luar. Dia apa? Pingin apa di sana dia? Kesenangan. Ya di situ, di sana dia membutuhkan itu. Kemudian lapar karena lapar aku kan tidak tahu pelajaran matematika Pak Dewi. Iya, dia belum makan kebutuhan dasar sekolah dia itu belum. Jadi dia keluar tinggal kuliah. Kemudian aku Pak, karena aku bodoh, ibu gue semua dengan aku, berarti aku tidak ada. Ini kebutuhan saya bilang dia. Makanya kadang kita memang ini perlu kita dari 30 anak harus kita pandang satu-satu. Luar biasa sebenarnya kita sebagai guru memahami mereka. Yang kelima, aku merasa bangga kalau ada di kelas mau nurut sama aku. Kebutuhan akan awal. Jadi dalam kasus ini tidak dapat oleh siswa kita, saya yakin Bapak Ibu guru kan sering melihat dan sudah kita alami ini. Jadi mari kita belajar dan berefleksi. Mungkin dengan adanya pengetahuan yang sedikit sudah ada, kita semakin bisa memahami kebutuhan. Ada di sini. Ini yang mungkin teman-teman juga bersama kita belajar. Ada posisi 5 posisi kontrol. Jadi kita seorang guru itu ada posisi kita. Di mana kita selama ini? Apakah kita pemukul? Apakah pembuat pesawat? Apakah kita hanya sebagai teman, pemantau, atau seorang manajer? Nah, penghukum biasanya menggunakan pukulan fisik ataupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan menghukum. Contohnya apa? Ada seorang tinggi, mata melotot, menunjuk gini dia. Terus terlambat, terus pesona. Inilah yang sebenarnya kita akan hindari. Ibu, pesona dari ibu. Sebenarnya kita lakukan. Sebenarnya kalau kita kembali lagi melihat nanti, kita itu terlalu kejam selama ini, Bapak Ibu. Kita selalu menghukum. Ya, kita selalu menghukum. Hasilnya apa? Anak itu nanti akan marah dan mendendam atau bersifat asal. Sampai dia tamat, di Bapak Ibu, Pak Dedian, seorang dari dia tua, dia ingat, dendam, marah dia terus sama kita. Itu benar-benar kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita membuat merasa bersalah. Pada posisi ini misalnya guru bersoal berebut, membuat rasa bersalah menggunakan kepentingan yang membuat klien merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita pojokkan dia sehingga dia merasa bersalah. Kita pojokkan dia. Itu kan semua gara-gara kamu. Kalau kamu terus seperti itu kamu nggak ini, dan jadi dia merasa bersalah. Karena itu pasti akan mengambil diri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hasilnya apa? Mulai merasa bersalah,
bersalah telah mengejarkan riba bapak guru. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku salah terus, aku yang salah, aku yang salah. Kadang sikap kita lebih dari berbahaya sebagai penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan di dalam hatinya. Tertahan. Itu kalau karena kita tunjuk dia terus, karena kita buat sebagai pembuat masalah. Nah, pada ada cara lain yang kita lakukan. Yang ketiga adalah teman. Nah, ini jangan terlalu kita pakai. Karena kenapa? Kalau sebagai teman, guru cenderung pada ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kamu surganya kepada bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Kita sama tertawa dan sudah tidak apa-apa, duduk sana. Kita boleh perkenalan dengan siswa marah, siswa duduk, dan kita sama tersenyum. Apalagi ya, itu selama ini duduk, apalagi ya, tidak ada apa-apa. Jadi aslinya nanti bagaimana murid dengan sikap guru seperti itu, murid akan tersugesti. Mau turut akan bergantung pada guru tersebut. Bergantung terus sama kita. Kalau dia terlalu akrab sama siswa, besok saya lakukan, besok lagi, tidak masalah. Jadi sugesti dia itu sudah tidak terlalu benar karena kita jaga jarak sudah kepada siswa. Teman tadi ya. Posisi guru bisa negatif atau positif. Positifnya apa? Hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Di mana guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya benar memang. Coba kita akrab sama mereka, humor terus. Tetapi negatifnya di sana guru tidak membantu maka murid akan kecewa. Murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Sama Pak Dendi mungkin nggak bisa mereka, tapi mungkin sama Ibu saya mereka bisa. Nah, itu. Jadi mereka akan tergantung pada guru yang mereka anggap sebagai teman tadi, tergantung mereka terus ke sana. Pemantau, ini posisi yang cukup bagus ya, pemantau sebagai mengawasi. Artinya kalau kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengatur murid. Ini, jadi seringkali kita bicara masalah konsekuensi. Ini loh peraturannya kalau kamu nggak menjalankannya. Ini loh aturan yang ada di sekolah. Kita menunjukkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Itu sebagai pemantau. Di sini ada. Contohnya guru, tahukah kamu jam berapa kita masuk belajar? Tahu Pak. Kamu berapa 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan tadi. Saya tunggu. Bagaimana kalau murid dengan seperti itu? Mungkin dia akan merasa apa? Nah, ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat berbuat salah, tetapi murid di sini tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada saat waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus membantu murid pada saat mengerjakan tugas dan istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan murid. Jadi kita awasi dia. Proses kita lakukan terus kita awasi kelakuan tersebut. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya seorang pemimpin. Dan saya juga mau belajar untuk ini dan rekan-rekan sekalian juga Bapak Ibu guru, kalau bisa kita ada posisi ini, yaitu seorang pemimpin. Ini yang kita akan coba. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk menjawabkan perilakunya. Murid menunggu agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
Yang kebetulan anak kita siswa mitra dan dia itu yang saya buat skenario nya sampai untuk Bapak Ibu bisa melihat bagaimana satu posisi guru kontrol guru yang saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Walau sebuah skenario, Ibu sudah ada skenario yang dibuat. Kalau bisa itulah yang kita akan mau gunakan. Itu posisi sebagai seorang manajer. Nah, apabila anak berbuat salah, kita ajak dia melakukan restitusi, segitiga restitusi namanya. Dan posisi yang kita adalah seorang manajer, bukan guru, bukan sebagai penghukum tadi, bukan membuat rasa bersalah, bukan yang sebagai pemantau, bukan sebagai teman, tidak. Tapi seorang manajer lah yang kita akan gunakan. Nah, posisi manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Posisi manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan kelompok tersebut dengan karakter yang lebih kuat. Posisi manajer inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Posisi manajer inilah restitusi dapat dijalankan. Ya Bapak Ibu, inilah yang akan kita ingin capai, ingin raih. Ini terlalu kecil mungkin ya, terlalu kecil ya. Nah, tadi sudah ada di teman-teman tadi sebenarnya rangkumannya dalam bentuk tabel. Ini restitusinya. Jadi di sini ada 3. Ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di sini dia menstabilkan identitas dia dengan kata-kata apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita angkat identitas anak itu yang tadi dia sedang kesalahan, jangan kita langsung jauhkan lagi, tidak, kita angkat dia. Kita perbaiki identitas dia. Iya. Nando, saudara bahwa saudara buat salah. Ibu, bagaimana dong? Bisa kita lakukan seperti itu. Ketika kita ingin melakukan namanya stabilitas identitas dia. Yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya dengan apa? Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa, Inan, kamu terlambat? Apa alasannya kamu terlambat masuk sekolah? Dan kita sudah memperbaiki kesalahan tadi, kualitas tindakan tadi. Ibu, beda dengan ibu udah begini, ibu main HP ya, terlambat bangun. Oh begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahapan dari mana kita adanya menandakan keyakinan. Inilah tadi fungsinya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di awal. Jadi segala tindakan anak yang bermasalah bisa kita akan menyatakan keyakinan dia, yaitu nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maka terlambat kau ingatkan. Jadi terlambat itu apakah hal yang bagus? Baik, tidak Bu. Jadi nilai apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Nah, nanti karena sudah ada dalam keyakinan kelas kita. Jadi dengan sendiri dia tahu kesalahannya. Kita hanya menuntut dia tadi, menanyakan keyakinan tadi. Iya Bu, salah Bu. Disiplin sudah melanggar Bu. Itu tadi. Dan di sana nanti ada perbaikan. Jadi apa yang kamu lakukan jika kamu tahu kamu melanggar? Iya Bu, saya nggak lagi akan juga ada lagi HP Bu. Itu nanti akan dengan sendirinya dia bisa membuat solusi dari masalah sendiri. Jadi posisi segitiga restitusi ini siswa yang kita ada ketika dia bermasalah, dia sendiri yang menemukan solusinya, bukan kita. Itu hebatnya saya lihat restitusi ini. Dia yang punya masalah, tapi solusinya dia sendiri yang memecahkannya. Hebat ini. Mari saya katakan, kalau Bapak Ibu kita mau belajar bersama, ini yang kita pakai, saya yakin siswa itu pun tidak lagi sering memberontak. Karena kita selama sebagai penghukum, bukan sebagai manajer. Arek pernah itu Brida 204, siswa kita terus 4 kali kasih sayang kita lakukan. Tetapi saya yakin apabila keyakinan kelas sudah ada, itu kita akan terbantu dengan sendiri. Ini langkah-langkah yang tadi. Sampai di sana.
Mungkin demikian paparan dari saya Bapak Ibu mengenai budaya positif yang akan kita terapkan dan budaya di sekolah kita. Jika ada jika ada pertanyaan, jika ada yang memberi saran, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, dari Bu, silakan Bu. Kebutuhan kan ada, kebutuhan hidup, ada power, ada Freedom, ada pam, jadi ada di situ supply. ada sedikit yang nggak paham saya. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi di situ kebutuhan bertahan hidup itu bisa bersifat fisiologis. Itu bertahan hidup misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis itu sebagai bagian dari proses reproduksi. Maksudnya apa, Bu? Nah, kalau di sini Bu, mungkin kalau tingkat tahapannya yang saya perhatikan, ketika siswa kita yang jelasnya kebutuhan dasar secara fisik dulu yang sebenarnya kita perhatikan. Mungkin kalau yang secara biologis ini secara khususnya kepada manusia ini bentuk anak kita dari reproduksi ya, dan kesana arahnya. Dan kesana arahnya. Maksudnya begini, kebutuhan biologis itu karena juga pelet itu kan kebutuhan biologis itu dibanding pipi dan sebenarnya kan harus dari sini harus kok kenapa begini ya ini biasanya anak SD makanya sini dia di tempat di sekolah kenapa dia takut mau permisi nggak berani permisi sekolah kalau sebangun itu maksudnya bukan untuk biologis yang lain. Karena ketika SMA Nah, yang kedua, ada juga begini Bu, memang kan apa tujuan untuk lawan jenis ini harus keluarga. Ada yang memang suatu saat siswa itu merasa apa di sana, karena melihat mungkin karena dalam pembelajaran biologi kan sering itu mereka ke sana, ya kan? Apalagi guru cara aman itu. Terlalu mengejek itu mencoba sana, seringnya itu makanya anak-anak teringat ke sana tidak permisinya. Itu maksudnya kita mengerti. Atau kadang agama, karena ada keterangan kita belajar konstitusi, makanya pandai-pandai. Kalau anak memang terang, silakan pergi. Itu maksudnya. Jadi kita harus mengerti iman hebat Tuhan. Begitu kau pandang anak di sini, tahu apa terjadi sana. Sedang ngapain dia? Mau pada sekarang punya HP, dia di sini pilih apa segala macam di HP-nya. Timbulnya yang ada, sudah ketemu. Itu maksudnya. Satu lagi saya tambahkan sedikit. Kebetulan kita juga belajar pendidikan. Sebenarnya hubungan dengan yang satu lagi karena di sisi tadi itu beda tipis. Contoh, kalau misalnya yang dikatakan hukuman ini sebenarnya si anak tidak mengetahui bahwa itulah yang akan diterimanya. Contoh, nasional karir PR, ya kan? Ada yang memberikan nama Nara dalam karir PR. Dia pegang nama. Dihukum kok banyak. Nah, hukumi tidak sah kok doping, berseni, sejauh ya. Dia tuh berang kan? Dia tidak mengenal kenapa seperti itu. Hukuman nomor itu. Maksudnya penjaga, menasihkan itu hukuman. Tetapi ketika kamu ajak dia supaya dia menyadari bahwa dia itu salah, bukan menunjukkan dia, tapi bagaimana dia salah pada ampun. Iya, itu yang perlu bedanya. Jadi ketika dia merasa itu salah yang diperbuat itu, baru masalah bukan masalah dia masalah salah dalam asoman murahkan misalnya begitu. Saya sering bilang begitu. Kamu PN itu naik dari uang, atau kalau baik kena tuntas, koyak mau. Limen ini kan sudah punya soalnya. Itu jenis mana?
Menuduh beda kita. Nasi beda. Alah, aku menuduh sebaikku. Pulang balik. Pasti katanya, Kak. Disitulah harus sana. Nasi beda. Betul beda. Bukan beda. Betul. Nah, cukup saja toh. Misalnya mau membeli tambah Thomson. Ini masalah ini. Masuk salah PS saja. Iya masalah hukuman ini membuat salah. Apa ini? 2 kali. Misalnya soal 5 menjadi 1 benda. Bukti sumur Malopo. Sumur di Bonoho. Begitulah menciptakan beda hukuman dengan revisi tadi. Sehingga dia misalnya OPDK revisi mencuci kamar mandi, hukuman mencuci kamar mandi. Tapi bedanya mana? Ketika melaksanakan pembersihan kamar mandi ini, dia tidak merasa dibebani. Tapi bang, potong terang, uang. Nah, kalau dia susah, tenang. Sehingga dia merasa bahwa dia berbuat salah, baru kita bilang. So ingat, awal surat salah dengan sudut praktek beliau. Buat kita di kamar mandi ada itu, kita buat ini. Bawa si anak ke sana. Nah, kalau yang banyak maka dia bilang. Ada tetapi ya, yang ini itu semua udah ngomong nalar. Kamu kerja tepat kotor. Nah, dia bekerja dengan merasa tidak terbebani. Ini nasofiki. Makanya kita sama siswa itu filosofi pendidikan itu apa? Anggaplah dia anakmu, anak kandungmu. Makanya the first teacher is your mother. Hanya pendidik pertama dan utama itu adalah ibu kita itu. Nggak akan ada seorang ibu menceritakan anaknya. Bukan macam orang rumahnya yang dicurigai anaknya untuk dia. Nah begitu. Imam hukum. Dan ada kaitannya dengan nilai. Makanya aku bilang tadi, kalau yang sudah dipaparkan oleh Ibu Afrida ini, memang itu bahasa Inggris, tapi dalam mengerti. Ang ubay masa kalas itu tolu may narang siya. Kung tolu may nagtutasi. Kung biya mo kayo resident sa sekolah, kita masuk. Jadi kita nggak boleh apa namanya, seperti yang bilang tadi, memojokkan dia. Sehingga orang bahasa Inggris nggak boleh akan dulu yang tidak. Orang bahasa Inggris tidak. Mungkin dia yang banyak orangnya. Jangan seperti itu. Berarti pelajaran ekonomi, biologi atau apa? Tetap kasih nilai dia. Makanya dari waktu itu saya ibadah si merah kan. Sekarang kan kamu lagi cat merah. Tak boleh. Yang tidak tuntas pun jangan diisi. Kemarin ini komentar itu tahu. Nah tuntas diisi bahasa Inggris. Isi dulu aja. Ibu Desia. Yang tak tuntas bahasa Inggris. Itu siapa di situ dibuat nilainya. Wali kelas. Kamu saya rata siapa itu? Apa yang betul? Kalau yang nggak tuntas jangan diisi rapor. Nggak boleh diisi. Kosongkan. Isi mana ini kita lihat di sisi ini bisa dari itu. Asli bukan lihat ini mana? Tengok kau si nilainya mana? Nanti sampai mana ini sih? Ibu tidak boleh kosong rumah itu sunatnya busir tambah. Tapi kalau kosong kamu buat, dia bertanya. Sama mak tengok asli. Soalnya menjadi kosong dia nak kena sendiri. Kamu jelaskan ya. Oh, on madanamu. Oh, nenek. Kalau sudah ada, ohnya maka adalah seluruhnya menjadi positif. Itu inti. Tidak susah. Asoroma kata-kata itu. Oh, itu intinya. Jadi hukuman itu tetap berbeda hukuman. Dia non manusia nomor asli hukum. Tapi ketika kita beri dia hukuman itu, dia menerima wajar kita. Itu. Misalnya wajar dirimu, perdoman ya. Nah tadi kita kemana? Oh bang, kita bang. Buat dulu kayaknya.
ya kan? Iya. Enggak lagi hukumannya kan bukan kan tiba-tiba atau direncanakan, tapi Iya. jadi konsekuensi yang sama. Temen depan dengan konsep. Meksian kan keterlambat ke sono bebenya. Inang ini betul-betul jadi ya dong. Oh ya. Itu kan kita ngomong, misalnya aslinya lewat sakasinya dong. Terlambat ya. Hidup kan ibu sono. Jadi kan makanya. Nah bermusuhi, jadi ini golongan dia baik. Terlambat kok. Tengok dulu peraturan sekolah terlambat. Ada orang anak, libat. Soalnya jadi dia mengerjakan itu tanpa beban. Ikhlas. Mungkin itu sebagai tambahan dari bu. Kalau bukan solo, boleh. Oke, positif mau wow. Lalu monolog, alhamdulillah monolog ini bayaran siapa ini mah positif virtual. Berubah sebuah. Begitulah kira-kira mengajar anak itu. Oh memang ngamuk tiba, orang ngamuk sih dah. Kita buka orang tong, terus nanti kita ang gusto saya mo lang yan. Puro ako yung lagi. Droga. Droga dah. Oke, Sony boleh kelas apa? Iya. Oke, Sony. Jadi nak puro pinapahal mga dong lupi ono. Nasurpus nila na ito. Tapi dalam mana? Saya mengerti masih sedikit tidak. Itu kan nanti. Itu betul saya tahu dan dia itu. Itu presentasinya. Oh my god. Langsung enggak? Enggak, jangan dulu presentasi itu dulu. Baru dah dikatakan oleh moderator tanya jawaban begitu. Ya bebas. Ini salah itu presentasi. Oh, iya. Tapi coba, harus ada tanya jawab. Main auto semua di kamu dua anda. Jadi kalau presentasi itu dulu. Presentasinya ini. Sekian dan terima kasih. Nyapa malu moderator. Tanya jawab. Ikut kamu sama Sony Lusang Indah. Enak. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan di siang hari ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak benar dari tempat ini. Demikian, selamat siang. Iya. Oke, acara selanjutnya seharusnya adalah tanya jawab, tapi tadi karena mungkin saking menggebu-gebunya pertanyaan sudah dilontarkan dan sudah dijawab, dan kita lanjut saja ke acara berikutnya adalah penutupan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Afrida tadi, apalagi tentang PDP ini, kebetulan kita juga ada calon lagi dua, silakan Anda boleh ambil ilmunya, ya kan? Tapi jangan mencontek, ya. Karena aksi nyata itu tidak boleh saling mencontek. Nanti kalau Anda saling mencontek, gimana guru ke muridnya, ya kan? Nah, jangan copy paste. Oke. Kopi susu sehat. Kalau itu benar. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berhubung ada hidangan minuman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrida Yanti Sinaga, rekan kerja dari Ibu Afrida Rotua Dameria sebagai calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Setelah mengikuti seminar yang dipaparkan oleh Ibu Afrida, di sini saya menyimak tentang materi keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar seorang murid, dan restitusi.
Dari materi yang dipaparkan ini sangat bermanfaat sekali dan membuka pola pikir saya dan wawasan saya. Masih banyak ternyata kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar. Dari materi yang Ibu sampaikan ini, saya bisa merubah dan bisa bergerak dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.